Ngapunten ini dengan Pak siapa, Pak? Pak sinten iki, Pak? Saya Pak Ngadi, Pak Kasat Polres Bantul. Kasat Reskrim Polres Bantul. Sebagai orang awam, saya kan tidak tahu Pak Kasat Reskrim itu tugasnya apa, Pak? Apa, Pak? Oke, terima kasih. Kami sebagai salah satu bagian pelayanan masyarakat, Ya. kami melayani masyarakat dalam bidang kriminalitas, pengaduan masyarakat. Kemudian di ruangan ini ada beberapa bagian Ya. yang digunakan untuk pelayanan masyarakat. Ini unit 4, yaitu bidang perekonomian. Kemudian unit 3 itu menangani bidang korupsi. Nggih. Kemudian unit 2 bidang pertambangan ilegal. Oh, Ya, gitu. tambang Oke, tersebut itu sini ya, Pak ya? Ya, Yang betul. PPA tadi belum kayaknya. Yang mana? PPA. Oh, kemudian yang paling ujung itu melayani bidang PPA, yaitu perlindungan anak dan perempuan. Kaitannya dengan Nah, ekonomi tadi Napa nganu, niku, Pak? apa, mungkin Pak? dengan Satgas Pangan mungkin terjadi gejolak naiknya harga pangan di pasar-pasar itu. Ya. Ngentel rego barang. Salah satunya seperti itu. Penimbunan bahan Penimbunan pangan. sembako dan sebagainya itu yang nangani unit 4. Nggih. Nah niki nyuwun ngapunten, Pak. Kalau untuk selama ini kasus yang paling menonjol niku napa to, Pak? Oke, untuk masuk laporan di Polres Bantul kaitannya kasus menonjol adalah kasus pencurian kendaraan bermotor. Dan dalam hal ini selama pandemik COVID-19 kita sudah berhasil mengungkap kasus-kasus yang besar, diantaranya kasus pencurian kendaraan bermotor berupa mobil, Ya. sepeda motor, pecah kaca. Kemudian selama pandemi ini juga diadakan operasi pekat. Nah, kita dapat mengamankan 10 tersangka kaitannya dengan operasi tersebut. Pekatnya apa itu, Pak? Pekat itu kaitannya dengan perjudian, prostitusi, Ya. kemudian pencurian kendaraan bermotor. Ya. Nah, Ini yang tadi yang masuk 10 orang tadi apakah termasuk yang perjudian apa yang prostitusi? termasuk perjudian, kemudian miras juga ada, Sabung ayam, pun. sabung ayam juga ada. Kemarin tersangka sudah kita amankan. Tapi untuk wilayah Bantul apakah nomor totor atau togel itu masih ada, Pak? Secara nyata ada, namun kegiatannya sangat terselubung, mereka sangat rapi. Ini untuk operasi ini kita dapat mengamankan 4 tersangka. Sudah Sama ini, yang kemarin kita mengungkap pencurian mobil pickup. Nah, itu Mobil pickup itu Pripun niku, Pak? biasanya ditaruh di pinggir-pinggir jalan itu, Nggih. dipikirnya nggak akan ada yang mau. Padahal itu banyak. Jadi kita ungkap sindikat Jogja dan Jawa Tengah. Ya, Karena ya. ternyata kendaraan itu setelah dicuri langsung dibawa lari ke Purbalingga. Ke Purbalingga. Ada berapa mobil kemarin kita dapat? 8. 8 mobil. Iya, Iya. 8 mobil pickup gitu. Oke. Berarti nganu nggih, Pak nggih. Napa untuk tindak kejahatan memang sudah banyak yang teratasi nih, Pak. Sudah banyak yang dapat kita amankan terkait dengan laporan yang masuk di kita. Berarti Jadi selain laporan juga apakah ada penyidikan sendiri atau pripun itu, Pak? ada penyidikan nanti di unit 1 juga melakukan penyidikan kasus tindak pidana pencurian biasa yaitu laptop. Ya. Kemudian unit 1 juga pencurian itu mobil yang nangani. Jadi masing-masing sudah kita sesuaikan dengan bidangnya. Oke. Kalau mungkin nganu Pak, niki nyuwun ngapunten, untuk masyarakat sendiri nopo sudah ada sosialisasi mungkin untuk apa kayak gini tuh melanggar hukum kan kadang atau masyarakat mungkin ada himbauan yang mau disampaikan ke masyarakat yang ada di rumah, Pak? Oke, kami sebagai petugas di sini menghimbau kepada masyarakat, mohon untuk situasi seperti ini jaga keamanan, jangan lengah, artinya menaruh kendaraan tanpa dengan kunci ganda, artinya kunci rahasia. Tolong ini kepada masyarakat, kegiatan seperti ini sangat membantu kepolisian untuk menangani kasus-kasus pencurian yang saat ini mulai marak kembali. Ya, tolong itu aja. Ya, terima kasih Pak Sopo. Lu butuh apa sinten Pak? Pak Ngadi. Pak Ngadi. Kok aku ki Kasat Reskrim Polres Bantul. Terima kasih atas waktunya, Matur Pak. nuwun lho Pak nyuwun ngapunten menika. Nggih. Niki kita pindah. Pindah sama Pak Wahyu, pindah sama Monggo Pak Wahyu. Nur. Mari. Bang, monggo. Udah ya.
dhewe matur sembah nuwun karo Pak Kapolres ya. Wah, mubeng-mubeng informasine lengkap, awake dhewe dadi ngerti tambah pinter. Betul. Saiki takono. Takono. Iya paham Pak. Iya, ya kayak wis. Anu Pak, terkait ini apa pilkada. Nggih. Nah, persiapannya apa untuk Untuk mengamankan gitu loh, Pak. mengamankan Nggih. suasana pilkada 2020? Iya. Jadi memang betul sekali bahwa Kabupaten Bantul ini juga akan menghadapi pilkada. Jadi pilkada serentak tahun 2020 ini sebenarnya akan dilaksanakan pada bulan September. Nggih. Tapi ternyata ada pandemi corona dan memang sampai sekarang juga belum berhenti pandemi ini, sehingga diundur pelaksanaannya nanti tanggal 9 Desember, masih tahun 2020. Untuk itu memang kita dalam pengamanan pilkada di masa pandemi ini ada beberapa aturan khusus ya, yang tadinya tidak kita laksanakan. Misalnya ternyata besok pada saat pengamanan kita harus menggunakan alat pelindung diri atau APD. Itu yang dipakai oleh petugas yang bertugas mengamankan di TPS dan sebagainya. Itu harus pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan dan sebagainya juga. Itu mulai sekarang mulai dipikirkan. Termasuk kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya pengumpulan massa, ini juga nanti tidak diperkenankan lagi. Misalnya kampanye pun nanti yang dulu kan kalau namanya pilkada atau pemilu itu biasanya ada kampanye terbuka itu nanti ditiadakan karena itu dikhawatirkan bisa menjadi klaster penyebaran corona. Berarti kampanyenya melalui gambar-gambar ataupun Ya. virtual ya Pak ya? Bisa, sekarang kan semua bisa dilaksanakan secara virtual, malah bisa lebih efektif. Gitu. Iya. Mesti ben kabeh aman ra le ngirit kok ya. Ngirit rasa bedel knalpot kowe iki. Ya. Kampanye konvoy nganu di stop dulu nggih Pak. Itu juga tidak diperkenankan, apalagi menggunakan knalpot belombongan gitu. Itu sudah tidak boleh. Nanti pertama itu mengganggu orang lain, juga melanggar aturan lalu lintas. Terus untuk penempatan petugas-petugas ini apakah sudah direncanakan ada beberapa titik ya untuk mengamankan? Jadi kalau di wilayah Bantul sendiri ada 2.205 TPS. Ya. Jadi nanti akan diamankan oleh seluruh personel dari Polres Bantul, mungkin juga nanti ada penambahan kekuatan dari Polda maupun Brimob. 205 TPS. Ya, tak takon sithik. Nyuwun ngapunten. Kalau yang dulu-dulu itu kalau misalnya pas pengamanan seperti ini biasanya kalau yang dulu itu apa Pak yang terjadi? Ya memang kerawanannya ya. Kerawanannya. Biasanya itu konflik antar pendukung pasangan calon. Gitu. Misalnya pendukung pasangan calon A dengan pasangan calon B. Ini konvoy kemudian lewat kampungnya gitu. Netel genderone Atau netel genderone. Nyek-nyekan itu bisa terjadi perselisihan. Itu yang biasanya terjadi seperti itu. Nanti kita harapkan tidak terjadi lagi. Karena memang itu di masa pandemi dengan kumpul-kumpul pun tidak boleh. Ya. Berarti ketika nanti ada yang melanggar untuk kampanye terbuka ataupun yang bedel knalpot itu sanksinya apa ini Pak? Ya, nanti ada sanksi hukum ya, terutama nanti mungkin tilang, penindakan pelanggaran itu nanti ada denda juga biasanya di sana. Kemudian kendaraannya mungkin bisa kita sita, kemudian nanti harus dia mengganti knalpot sesuai dengan standar. Nanti baru kita kembalikan. Jadi kudu tertib, aturannya kabeh kudu diikuti. Wong iki nggo kebaikan bersama nggih Pak nggih. Kok mangandani aku iki padha-padha dene sowan kok yo mangandani. Mulang kowe ya. Nggih mboten Mas, nggih. Himbauan untuk masyarakat Pak. Nggih napa Pak niki yang perlu disampaikan supados masyarakat ben pemirsa kene lho. Niki tentang new normal dan lain sebagainya. Niki ben masyarakat niku punya peran serta untuk mensukseskan. Jadi begini Pak,
Ini terkait new normal. Itu kan perlu diketahui bahwa memang harus diamankan sesuai SOP yang ada, Mas Bro. Balik nurani Oh, ini. latah bener panganan. Monggo, Pak. Jadi sak menika ini kan new normal, Ya. sudah ada istilah baru yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Ya. Ini tidak hanya berlaku pada masyarakat, tapi juga berlaku pada kepolisian. Seperti yang tadi kita saksikan, setiap petugas sekarang menggunakan face shield ataupun masker, kemudian ada hand sanitizer, kemudian ada jaga jarak ataupun mungkin pembatasan terhadap tempat duduk dan sebagainya, itu sudah kita terapkan. Kemudian juga ada petugas juga yang mungkin di tempat-tempat wisata ya, tempat-tempat wisata terbuka. Jadi seperti kita lihat di Parangtritis ini. Wow. Setelah adanya kelonggaran dari pemerintah, ini masyarakat berduyun-duyun di sana. Setiap hari Minggu itu ada 14.000 wisatawan, pengunjung di Pantai Parangtritis gitu. Ini kan sangat rawan sekali. Untuk itu dari petugas kepolisian itu membentuk namanya pos wisata terpadu. Ya. Di sini ada pemerintah daerah dengan Satpol PP, kemudian TNI, kemudian unsur Pokdar Wisata, Ya. kemudian dari kepolisian sendiri ada unsur dari Sabara, kemudian pengamanan objek vital, kemudian juga ada Ditpol Air, kemudian juga nanti sudah ada Bimas juga yang memberikan himbauan, kemudian memberikan edukasi, kemudian juga mendisiplinkan masyarakat di tempat wisata yang mungkin dia bergerombol ataupun mungkin tidak memakai masker. Itu yang kita lakukan di Pantai Parangtritis. Iki mau kan himbauan tentang new normal. Nek niki himbauan kagem niku Pak, pilkada para pendukung calon niku lho, supados kepripun ngoten Pak. Nggih. Niku napa Pak? Kita mengharapkan pilkada ini menjadi suasananya damai dan menyenangkan. Nggih Pak. Oke. Pek ta? Ya, apik nenek dipulas. Iya. Ayo iki harapan-harapan Ya, menurut harapan kagem. kedepannya untuk masyarakat Bantul khususnya dan masyarakat Jogja umumnya, Pak. Ini mau disampaikan monggo. Ya, kami berharap kami dari Kepolisian Bantul ini bisa memberikan perlindungan, kemudian pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga khususnya masyarakat Bantul ini tenang, tentram, kemudian damai, sehingga slogan kita kemarin pada hari ulang tahun Bayangkara yaitu Kamtipmas yang kondusif sehingga masyarakat akan produktif. Itu semboyan kami di Hari Bayangkara pada tahun 2020 ini. Sip. Ada telepon lah. Kita tak dilingkir to ya. Ayo, siapa tahu. Nah, ini penting kok ya. Nggih, iki matur sembah nuwun Pak Kapolres. Sudah memberikan waktunya ulang bersama Pak Alam, Pak Alam. kalau Pak Bambang. Nggih. Nggih, wajan. Nah, Sip pokoknya. Ganteng-ganteng pokoknya. Nah, Iya. Soalnya nggak masker. Wih. Bila kata lepat angin kula sowan kula nyuwun ageng pangapunten Nggih, panjenengan terima pamit kasih. riyin menika nggih. Pak. Nggih, matur sembah nuwun sukses kagem Pak Kapolres Nah, nggih. dan bapak-bapak. Nggih. Matur nuwun nggih. Ngapunten Pak. Nggih. Wis ketemu kecandak sampean. Pripun? Kula ajeng golek SIM. SIM kira diguang-guang golek SIM saru. Maksudnya niku kula rande SIM ajeng golek SIM. Arep gawe SIM. Gawe SIM. Cocok. Cocok apa? Cocokmu. Kula wah jam SIM keliling niki kula Pripun, bolak-balik Mas. Ini kan enten pelayanan SIM keliling. Nggih. Ten kecamatan-kecamatan sampun nonton. Nah, jenengan kok apese pripun? Kepripun angger kula parani mobile keliling. Nah, Parani mulai mobile keliling. nah terus? Kula mandek, Nah, terus? mobile yo melu ra keliling. Wah, berarti ra tau ketemu Mas aku Mas. Wah, nggih, cocok. Cocok Niki napa? Niki pun ketemu petugas
SIM keliling. Wah, sip niki. Kula manggaweke SIM, Pak. Nah, Loro pedes. Hei, iki SIM kudu bakmi. Lah terus kula syaratnya pripun iki, Pak? Syaratnya esuk-esuk. Wih. Iki sore aku arep bali. Sesuk nek kelilingne ngoyak meneh. Pokoknya sikilmu duwe SIM aku. sikilmu urung ngasih jeblok urung. Wah, gawe wis, SIM. Jan. So tak gawe SIM nganggo glepung. Niku SIM napa empek-empek, Pak? Niki acarane ditutup mawon. Nah, ditutup niki nggih. Nggih. Matur nuwun sedaya yang sampun nyawiji wonten acara lele. Tonton terus acara lele wonten RBTV Asli Jogja. Sip. Nah, kula Yudha Fuad. Kula Pursi Panjang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.